Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyani Rahmasari dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Akuntansi B 2020 dengan NIM 7101420358. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai metode pembelajaran reciprocal teaching atau pembelajaran berbalik. Untuk pengertian, model pembelajaran reciprocal teaching sendiri adalah metode pembelajaran yang bertujuan agar pembelajaran tetap tercapai secara mandiri, meskipun tanpa adanya guru. Siswa berperan sebagai guru untuk mengajarkan kepada teman-temannya, menggantikan peran guru di sekolah. Lalu, apa tugas guru? Jadi, karena siswa yang lebih aktif, maka di sini guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang memberikan arahan dan tambahan materi jika penjelasan siswa dirasa kurang sesuai. Sehingga reciprocal teaching sendiri juga disebut sebagai tutor sebaya. Metode pembelajaran ini dapat melatih keterampilan siswa dalam berkomunikasi dan lebih berani tampil di depan umum. Pada slide selanjutnya menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran reciprocal teaching. Untuk yang pertama, guru mengelompokkan siswa untuk berdiskusi. Yang kedua, siswa membuat pertanyaan tentang materi yang dibahas. Yang ketiga, guru menunjuk salah satu siswa untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Yang keempat, siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahami. Yang kelima, guru memberikan soal latihan yang dikerjakan secara individu. Yang keenam, siswa diminta untuk menyampaikan materi yang telah dibahas. Slide selanjutnya menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari reciprocal teaching. Untuk kelebihan metode pembelajaran reciprocal teaching sendiri, yang pertama untuk mengembangkan kreativitas siswa, yang kedua memupuk kerjasama antar siswa, yang ketiga melatih komunikasi dan kepercayaan diri, yang keempat materi mudah untuk dipahami. Untuk kelemahan metode pembelajaran reciprocal teaching sendiri adalah jika siswa yang berperan sebagai guru kurang bersungguh-sungguh, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Begitu pula sebaliknya dengan siswa yang berperan sebagai audiens. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama yang kuat antara siswa yang berperan sebagai guru dan berperan sebagai audiens. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu metode pembelajaran reciprocal teaching menjadi upaya guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa yang berperan sebagai guru dapat bebas berekspresi dalam menyampaikan materi pada teman-temannya dengan tujuan agar penyampaian materi lebih mudah dipahami. Baik, pada video selanjutnya saya akan menerapkan metode pembelajaran reciprocal teaching pada mata pelajaran ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya persilahkan untuk Komting memimpin doa sebelum pembelajaran. Silahkan kepada Komting. Iya, terima kasih, Bu. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan ekonomi. Sambil absensi, kalian boleh dibuka dan dibaca kembali PPT yang Ibu beri pada minggu kemarin ya. Untuk absen pertama, Mbak Merta. Hadir. Oke, Mbak Merta, coba jelaskan pengertian mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP real di negara tersebut. Oke, baik sekali. Lalu Mbak Januar Ozi. Hadir, Bu. Oke, Mbak Januar, boleh dijelaskan materi mengenai teori pertumbuhan ekonomi? Baik, teori pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama teori Werner Schubert, kedua teori Van Ritslis, yang ketiga teori Karl Busser, yang keempat teori Weidmann-Rostow. Baik, Mbak Risma Nur. Iya, hadir, Bu. Mohon maaf tidak bisa on cam karena terkendala sinyal. Oke, tidak apa-apa. Untuk Mbak Risma, tolong tambahkan mengenai teori pertumbuhan ekonomi selain yang telah disebutkan Mbak Januar tadi.
Iya, teori pertumbuhan ekonomi selain yang dijelaskan oleh Mbak Januar tadi, ada dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik. Teori klasik dikemukakan oleh David Ricardo dan Adam Smith, sedangkan teori neoklasik dikemukakan oleh Harold Domar dan Robert Slow. Baik, sudah terjawab semuanya dan jawabannya sudah betul. Ibu akan menambahkan mengenai pengertian dari pertumbuhan ekonomi sendiri. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Sedangkan untuk teori klasik yang telah disebutkan dari Mbak Risma tadi, dari David Ricardo, contohnya dapat dilihat dari Tiongkok, bahwa di Tiongkok itu upah tenaga kerja relatif lebih rendah dibandingkan di Australia Utara, karena Tiongkok memiliki lebih banyak penduduk dibandingkan Australia Utara. Selanjutnya, silahkan saudara analisis dan rangkum materi mengenai pertumbuhan ekonomi. Lalu Ibu akan tunjuk salah satu untuk menjelaskan materi tersebut. Jika nantinya dalam materi tersebut ada yang mengganjal, boleh saudara tanyakan. Ibu beri waktu selama 15 menit untuk merangkum. Silahkan, bisa dimulai sekarang. Baik, waktu sudah habis. Saya akan menunjuk Mbak Risma untuk menjelaskan materi hari ini. Halo Mbak Risma. Iya, halo Bu. Silahkan Mbak Risma. Baik, saya akan menjelaskan materi hari ini mengenai pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Selanjutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori ini yang pertama dikemukakan oleh teori Werner Schobart, yaitu pada tahun 1863 sampai 1947. Kemudian teori Friedrich List yang dikemukakan pada tahun 1789 sampai 1846. Kemudian teori Karl Buckler pada tahun 1847 sampai 1930. Kemudian teori Walt Whitman Rostow pada tahun 1916 sampai 1979. Mohon maaf Bu, tadi sempat terpental. Baik, akan saya lanjutkan kembali, yaitu mengenai teori klasik dan neoklasik. Teori klasik dan neoklasik ini dikemukakan oleh 4 ahli. Teori klasik sendiri dikemukakan oleh David Ricardo dan Adam Smith, kemudian teori neoklasik dikemukakan oleh Harold Domar dan Robert Solow. Kemudian selanjutnya ada faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. Pada kemajuan teknologi ini terdapat 3 bentuk. Yang pertama ada kemajuan teknologi yang netral, kemudian kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, dan kemajuan teknologi hemat modal. Kemudian selanjutnya ada faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada masih tingginya pengangguran dan kerentanan pasar tenaga kerja. Kedua, lemahnya kegiatan investasi dan permasalahan fundamental terkait. Yang ketiga, tingginya potensi tekanan inflasi secara struktural. Berikutnya ada cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan rumus GNP tahun berjalan dikurangi GNP tahun sebelumnya dibagi dengan GNP tahun sebelumnya dikali 100%. Selanjutnya ada manfaat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Yang kedua, pendapatan per kapitanya untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk. Yang ketiga, sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Yang keempat, sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. Dan yang terakhir sebagai dasar pembuatan perkiraan bisnis. Baik, sekian dari saya penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali. Boleh teman-teman untuk diberi applause? Apa ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Pertanyaan dari Mbak Merta. Silahkan Mbak Merta. Izin bertanya, untuk contoh perhitungan dari pertumbuhan ekonomi sendiri itu bagaimana ya? Oke, silahkan dijelaskan Mbak Risma. Atau yang lain, Mbak Januar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai implementasi cara pengukuran pertumbuhan ekonomi. Misalnya dalam suatu kasus diketahui jika GNP suatu negara pada tahun 2014 sebesar 80.000 miliar dan pada tahun 2015 sebesar 85.000 miliar. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 dapat dihitung dengan 85.000 dikurangi 80.000 dibagi dengan 80.000 dikali 100%, yaitu 5.000 dibagi 80.000 dikali 100%, hasilnya adalah 6,25%. Terima kasih. Baik sekali. Bagaimana Mbak Merta, apakah sudah jelas mengenai contoh kasusnya? Sudah, Bu. Baik anak-anak, sebagai latihan silahkan mengerjakan bahan ajar pada halaman 145. Sebelum saya akhiri, silahkan untuk Mbak Januar menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada sore hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, pertumbuhan ekonomi penting untuk dihitung setiap tahunnya, karena pertumbuhan ekonomi dapat menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di masyarakat. Perhitungannya yaitu pertumbuhan ekonomi sama dengan PDBT min PDBT min 1 per PDBT min 1 kali 100%. Secara umum, teori ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik, neoklasik, dan historis. Jadi sekian kesimpulan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk partisipasinya pada kuliah sore hari ini. Kuliah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.